Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan menyaksikan perjalanan hidup saya. Saya adalah seorang anak perempuan yang lahir dari seorang bapak dan ibu yang memang sudah menjadi beragama Kristen seperti itu. Jadi saya tumbuh dan besar di dalam keluarga Kristen dengan didikan keluarga Kristen yang ya sebegitulah rutinitasnya, diajar rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja, ya pokoknya rutinitas agamawi seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu mungkin belum tahu bahwa saya memang dilahirkan dengan membawa kelainan genetis. Kelainan genetis itu berupa mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencari tahu lewat internet ya, yang dinamakan oleh dokter itu adalah thalassemia. Jadi penyakit ini memang kelainan genetis dan hingga saat ini memang tidak ada obat. Nah, sebagai pengikut Kristen ya, tentu keluarga kami sangat mengharapkan adanya mujizat ya Bapak Ibu. Jadi sudah umum sekali ketika ada event, ada pendeta tamu yang datang atau dari gereja-gereja atau ya pelaksanaan KKR seperti itu, pasti saya diajak orang tua saya untuk ikut. Nanti ya Bapak Ibu tahu ya istilah alparkol itu. Nah, nanti saya didorong suruh maju, didoakan gitu ya, berharap supaya sembuh seperti itu. Dan hari-hari pun berlalu, namanya anak kecil ya, waktu itu ya tetap optimis. Cuma ya lama-lama seiring dengan saya semakin dewasa tentu lama-lama jenuh juga, dan juga istilahnya gimana ya, saya tuh belum benar-benar berjumpa dengan Kristus kan seperti itu. Hingga suatu ketika saya masuk SMA, nah di situ saya diajak satu perkumpulan Kristen ya, ada satu retret, dan di situ diajarkan tentang menerima Yesus seperti itu. Di situ saya mulai paham gitu, bahwa hidup kita ini memang bukan hidup yang sia-sia seharusnya, karena setiap kita memang unik ya, diciptakan oleh Tuhan, sebagaimana di dalam Mazmur 139 bahwa Tuhanlah yang menenun kita. Jadi memang nggak ada manusia yang sama ya Bapak Ibu, karena kita bukan robot. Nah di situ saya juga diajak oleh kakak-kakak pembina untuk menerima Yesus, ya dituntun dengan ayat-ayat pertobatan seperti itu. Nah, dan saya mulai mendapatkan suatu pencerahan ya, bahwa adalah benar ketika kita telah menerima Yesus, pasti kita akan menjadi ciptaan baru. Nah, namun peristiwa itu hanya berhenti sampai situ saja, dan saya belum dibaptis karena event itu yang mengadakan bukan gereja lokal tempat saya beribadah. Lalu, nah tahun selanjutnya pas Paskah ya itu ada event baptisan. Di situ saya mulai mantap dan saya mulai saya mau dibaptis. Nah ini ada peristiwa yang cukup unik ya menurut saya, dan saya yakin itu bukan peristiwa yang kebenaran, yang kebetulan saja, tapi memang ini suatu tanda kutip mungkin ujian ya. Jadi malam sebelum saya dibaptis itu persis 1 hari sebelumnya saya tuh demam sedemam-demamnya, padahal saya nggak ada batuk, pilek, nggak ada apapun, tuh benar-benar tahu-tahu panas, menggigil, gerges gitu ya. Padahal hari itu saya harus ikut seperti semacam katekisasi mungkin ya, kalau di istilah gereja GKI mungkin. Nah itu
Saya sampai telepon ke ibu pendeta saya, tante nih gimana ya, saya nggak bisa ikut karena ini tiba-tiba saya demam ini dari tadi gitu. Ya waktu itu nggak ada handphone ya Bapak Ibu, tahun 92 atau 93 itu jelas belum ada handphone. Ya akhirnya ibu gembala saya bilang, ya sudah, nggak apa-apa, besok ikut baptisan aja, karena ya singkat cerita tante ibu gembala itu tahu saya tuh dari kecil memang sudah beribadah di situ dan seperti apa saya. Nah, singkat cerita besoknya tuh saya ikut baptisan, dan baptisan itu Bapak Ibu kalau tahu Purwokerto ya mungkin tahu Batu Raden. Itu baptisannya di situ ya Bapak Ibu. Wah, kan airnya dingin sekali tuh, dan saya dapat giliran paling terakhir padahal sudah nyemplung tuh di kolam renang. Jadi sambil menggigil gitu ya. Aduh, tapi saya tetap berdoa. Tuhan, pokoknya saya udah mantap, saya mau dibaptis. Dan singkat cerita, itu saya bilang ini yang saya benar-benar saya bilang ini adalah benar-benar mujizat. Selesai dibaptis gitu, mentas kolam renang, langsung demam saya hilang. Nah, sejak itu saya yakin bahwa yang namanya mujizat itu tidak selalu sakit penyakit kita tuh disembuhkan, tapi bisa Tuhan bekerja lewat peristiwa apapun. Dan mulai saat itu juga saya menjadi pribadi yang percaya bahwa Tuhan bekerja di setiap kehidupan kita, apapun masalah kita. Saya percaya di balik masalah itu ada suatu rencana Tuhan yang indah. Demikian kesaksian singkat dari saya, semoga memberkati kita semua. Amin.